Eni langsung masuk. Setelah Eni masuk, ini di dapur kok nggak ada apa-apa nih, nggak ada orang, nggak ada apa. Langsung menuju ke kamar. Dan pada saat di kamar, Eni dikagetkan. Pak Karto ini dalam keadaan pingsan. Mas, kok bisa seperti ini? Mas, kamu kenapa, Mas? Oh, Eni panik. Ada apa dengan Karto? Akan tetapi, posisinya Karto pas pingsan, ini tangan sebelah kanan, ini sedang menggenggam bungkusan plastik, udah setengah dibuka. Eni, ya kan, langsung mengecek, ini plastik apa? Setelah Eni cek, Eni kaget. Ternyata, di dalam plastik tersebut, ini masih ada lagi bungkusan dari kain kafan. Ini kain kafan? Kok ada kain kafan? Lengkap, ikat talinya juga ada, ikat tali pocongnya ini juga masih ada pada di situ. Nah, setelah Eni mengecek lebih lebar lagi nih, membuka plastik itu tadi, bungkusan itu tadi, ternyata kain kafan itu, ya kan, pembungkus uang. Itu isinya uang semua di dalam kain kafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, kali ini di channel Raus. Pastikan semuanya udah absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Di cerita kali ini, kiriman dari subscriber menceritakan ada seorang tukang bakso. Ini hidupnya yang awalnya menderita tiba-tiba kaya mendadak. Setelah tukang bakso keliling tadi melayani satu keluarga yang memborong baksonya. Keluarga tersebut ini tak hanya membayar bakso, akan tetapi memberi sesuatu, ya kan, nggak tahu ini dalamnya apa. Ini dikemas menggunakan plastik. Setelah sesampainya di rumah, uang pembayaran bakso tadi ini justru berubah menjadi daun. Awalnya si tukang bakso tadi geram, kesel. Lah kok jadi daun? Setelah itu ia ingat bahwa dia ini diberi bingkisan plastik. Dibukalah bingkisan plastik tersebut. Ternyata uangnya ini jutaan rupiah. Itulah yang membuat tukang bakso ini menjadi kaya. Dan setelah ditelusuri, ya kan, satu keluarga itu tadi, ini kan tinggal di sebuah rumah nih, ya kan. Ketika tukang bakso ini mencari tahu, ternyata rumah tadi ini udah kosong lama, tidak berpenghuni. Dan di samping rumah kosong tersebut, ini ada 7 makam keluarga. Di sisi lain, ya kan, ini nggak lama kemudian anaknya si tukang bakso tadi ini justru malah sakit-sakitan. Ini tepatnya anak yang paling kecil, sakit-sakitan terus-menerus. Tak kunjung sembuh dan tidak tahu apa penyakitnya. Dokter aja angkat tangan. Kalian sudah penasaran? Seperti apa ceritanya? Nah, seperti biasa, ini dari pengirim cerita meminta semuanya disamarkan. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Pak Karto. Pak Karto ini seorang perantauan, ya kan? Dia menikah dengan seorang perempuan, kita sebut saja namanya Bu Eni. Pak Karto ini seorang tukang bakso. Gitu, dia mangkal, ya kan, di sebuah ruko, dan baksonya Pak Karto ini laris. Ini yang menjadikan Pak Karto bisa ngumpulin uang dan menikah dengan Bu Eni. Dikaruniai ada 3 anak perempuan. Nah, berjalannya waktu, pada saat itu memang baksonya Pak Karto ini bisa dikatakan laris. Laris manis. Bahkan ini ketika Pak Karto berkunjung ke rumah mertua, ini mertua sering sekali yang namanya memuji Pak Karto. Seneng banget. Bahkan ini memamerkan ke tetangga-tetangganya bahwa suami si Eni, si Karto, ini bener-bener pria yang hebat, tukang bakso yang hebat. Disanjung-sanjung nih si Karto sama si mertuanya. Saat semuanya baik-baik saja nih, mulai dari kondisi keuangan, pemasukan, gitu kan ya, kebahagiaan, ini lagi seneng-senengnya, ya kan, karena lengkap, gitu kan ya. Ini tibalah pada suatu ketika, gitu kan ya, ini muncul pesaing baru, buka bakso, ini depannya persis depan warungnya Pak Karto, sama-sama bakso juga. Kita sebut saja pemilik warung bakso yang baru hadir ini namanya Pak Lukman. Semenjak adanya Pak Lukman,
Ini tiba-tiba warungnya Pak Karto ini nyaris nggak laku. Pak Karto pun bingung hingga pada akhirnya anak-anak Pak Karto ini mulai gelimpungan. Ketika mulai ada pembayaran apa, tidak ikut acara sekolahan, bahkan untuk perekonomian di keluarganya Pak Karto ini secara drastis tiba-tiba langsung down. Yang membuat anak-anaknya Pak Karto ini terpaksa satu persatu sampai ngomong sama ibunya, "Bu, mending kakak nggak usah sekolah, Bu." "Iya, Bu, adik juga nggak usah sekolah." Semua pada bilang seperti itu, kebingungan. Nah, kabar tersebut ini sampai di telinga mertuanya Karto, yang menjadikan mertuanya Karto ini datang ke rumah. Mertuanya Karto datang ke rumah menanyakan apa yang terjadi dengan warungnya Karto tiba-tiba tutup gitu kan. Ini gimana toh? Kok bisa warung kamu tiba-tiba tutup? "Iya Pak, soalnya lagi nggak bisa untuk jualan dulu Pak. Perekonomian lagi kacau Pak. Dan saya nggak tahu apa penyebabnya. Saya juga kehilangan banyak pelanggan." "Terus apa lagi?" "Aku lihat ya, ini bocah-bocah kok pada sekolah. Libur apa gimana hari ini?" "Ya Pak, maafin saya Pak. Saya juga bingung harus ngomongnya gimana Pak. Saya nggak mau tahu. Pokoknya minggu depan kamu harus jaya lagi. Istri anakmu ya ini harus bahagia lagi. Anak-anakmu harus sekolah. Akan tetapi kalau minggu depan mereka masih terpuruk seperti ini, maaf, mereka saya bawa pulang." "Pak, tapi Pak, udah, saya nggak mau tahu, saya pamit." Dan ternyata bener. Minggu depannya ini kondisinya justru malah tambah parah. Itu tambah parahnya apa? Yang punya ruko ini langsung ngomongin Karto. "Ini berarti udah ya, udah nggak dikontrak lagi, nggak ada perpanjangan lagi. Ini jadi gerobak-gerobak semua dibawa pulang ya." Otomatis mereka harus cari kontrakan lagi kan? Karena itu kontrakannya jadi satu sama rumah, dan yang punya kontrakan ruko itu dia sudah tidak lagi memperbolehkan, ya kan? Udah tidak perbolehkan kontrak. Kalau toh bayarnya telat atau apa, akhirnya si Karto ini nyari kontrakan kecil. Dan ternyata emang bener. Mertua Karto ini tidak terima dengan kondisinya seperti itu, hingga akhirnya Eni, istrinya Karto beserta anak-anak ini dibawa pulang sama mertuanya. Karto sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, anak-anaknya Karto ini kembali melanjutkan sekolah. Akan tetapi yang membiayai justru malah dari mertua Karto. Tambah pukulan lagi, kacau lagi. Karto yang kebingungan, Karto yang nggak tahu harus kemana lagi. Ini di kontrakan kecil dia hidup, ya kan? Hanya ada kamar, ruang tamu, belakang langsung dapur. Karto mau buka di situ, nggak ada tempat. Jadi kontrakan kecil, ya kan? Depan ini udah langsung jalan. Terasnya ini tipis banget, terasnya ini sedikit. Karto kebingungan. Karto, ya kan? Ini karena memang dia pengen cepet-cepet punya uang lagi, cepet kembali lagi, pulih perekonomian gitu kan ya. Karto akhirnya mendatangi temannya Karto. Kita sebut saja namanya Rizal gitu. Karto cerita, "Mas Rizal, aku bingung. Kita sama-sama perantauan, kita juga bukan asli orang sini. Aku bingung mau siapa lagi yang harus aku temui. Hanya sampean Mas, aku butuh uang. Istri dan anak-anakku ini udah diboyong sama mertua Mas Rizal. Aku butuh uang Mas. Aku pengen jualan lagi walaupun itu keliling Mas. Di rumah masih ada gerobak tapi mangkrak Mas." Akhirnya Rizal pun ini meminjami modal gitu. Akan tetapi nggak tahu kenapa bawaannya ketika melewati warung baksonya Pak Lukman, Karto ini bener-bener berasa sebel banget sama Pak Lukman tadi. Padahal Pak Lukman ini sering menegur, "Mas Karto nggak jualan?" Nggak apa-apa, aman kok, aman. Karto kesel setiap lewat di depan warung baksonya si Lukman. Nah, setelah mendapatkan pinjaman, Karto akhirnya membelanjakan bahan-bahan bakso. Dia berniat akan berjualan, akan tetapi kali ini beda. Kali ini jualannya keliling. Ini Karto kenapa memilih keliling? Satu, biar bisa mengawasi anak-anaknya. Ketika di sekolahan atau apa, minimal gitu pas ketika lewat bisa jumpa sama anaknya. Seorang bapak yang rindu, yang kangen sama anak-anaknya gitu kan ya. Nah, ini ketika Karto lewat sekolahan segala macam, ini pasti selalu dijaga sama ibu mertua. Jadi ketika ketahuan Karto ini dimarahi, udah lewat, udah nggak usah mampir. Selalu seperti itu kan. Karto sampai bingung. Nah, ternyata kabar Karto dimusuhi mertua terus-menerus. Ketika Karto lewat, dia menggunakan gerobak bakso, dimaki-maki segala macam. Ini sampai telinganya Eni. Gitu, mungkin anak-anak ceritakan, "Bu, tadi bapak lewat kayak gini malah dimarahin sama nenek," gitu kan ya. Nah, ini Eni tahu nih.
Eni akhirnya nekat mendatangi Karto tanpa sepengetahuan orang tuanya si Eni. Nah, datangnya ini pagi-pagi setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh ini masih gelap-gelapnya ya kan. Eni ini langsung lewat belakang, jalan kaki jauh ke kontrakannya Karto. Sesampainya di situ, Karto ini sedang masak baksonya yang mau dikelilingkan gitu kan ya. Karto kaget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam loh. Kok kamu kesini? Nanti bapakmu gimana? Nanti bapakmu marah. Udah mas. Udah, makanya aku ngumpet-ngumpet mas. Gimana mas kabar kamu? Anak-anak pada cerita kalau kamu itu sering ketemu ibu, terus ibu selalu ngomongin kamu mas. Udah gak apa-apa. Itu semacam kayak semangat buat aku. Biar aku ini menjalani hari-hariku menjual bakso yang keliling ini tambah semangat. Mas menganggapnya seperti itu. Kamu punya beras gak mas? Udah gak usah mikirin aku makan. Ini mas, aku bawa beras. Ya ampun Eni, udahlah Eni. Nanti kalau ketahuan aku justru malah dimarahin. Udah mas gak apa-apa. Semangat mas. Aku juga kepikiran. Aku lagi nyari cara gimana agar perekonomian kita pulih. Tapi kamu tahu sendiri bapak itu orang yang gimana, ya toh? Ya udah. Sekarang kamu mending pulang. Jadi sering nih, hampir 1 minggu sekali Eni datang tanpa sepengetahuan orang tua Eni, tanpa sepengetahuan mertuanya si Karto. Sebenarnya Eni ini pengen yang namanya melawan orang tua gitu kan ya. Namanya juga udah jadi istri orang gitu, harus nurut sama sang suami gitu kan. Tetapi sang suami ini bilang, udah nggak apa-apa. Kontrakanku juga nggak layak untuk mereka, anak-anak kita ini nggak layak. Jadi udah sementara tinggal di tempat bapak, aku nggak tega kalau anak-anak tinggal di sini juga sebenarnya. Gitu. Jadi udah nggak apa-apa di tempat bapak. Doain aku, semoga aku bisa membalikan semuanya gitu, menjadi keadaan yang seperti semula lagi, baik-baik saja dan perekonomian aman gitu. Nah, Eni kan punya rutinitas nih. Tanpa sepengetahuan orang tua, 1 minggu sekali datang ke tempat Karto. Biasanya aman-aman saja, kali ini ada yang lain. Lainnya apa nih? Jadi ketika Eni ya kan masuk, assalamualaikum nggak ada yang jawab. Eni bingung kan? Ini jualan nggak? Gerobak ada, ya kan? Hari ini jualan nggak? Atau jangan-jangan ketiduran atau apa-apa gitu kan ya. Eni akhirnya ya kan ini tanya sama tetangga. Tetangga mengatakan dari tadi Pak Karto nggak kelihatan gitu. Apa karena ini masih petang Pak Karto akhirnya nggak keluar? Biasanya sih sholat subuh mbak, tapi nggak kelihatan ini. Nah coba lewat pintu belakang mbak. Akhirnya Eni lewat pintu belakang, dan memang pintu belakang ini nggak dikunci. Eni langsung masuk. Setelah Eni masuk, ini di dapur kok nggak ada apa-apa nih, nggak ada orang, nggak ada apa. Langsung menuju ke kamar. Dan pada saat di kamar, Eni dikagetkan. Pak Karto ini dalam keadaan pingsan. Mas, kok bisa seperti ini? Mas, kamu kenapa mas? Oh, Eni panik. Ada apa dengan Karto? Akan tetapi, posisinya Karto pas pingsan, ini tangan sebelah kanan, ini sedang menggenggam bungkusan plastik. Udah setengah dibuka. Eni ya kan langsung mengecek ini plastik apa. Setelah Eni cek, Eni kaget. Ternyata di dalam plastik tersebut ini masih ada lagi bungkusan dari kain kafan. Ini kain kafan? Kok ada kain kafan? Lengkap. Ikat talinya juga ada, ikat tali pocongnya ini juga masih ada pada di situ. Nah, setelah Eni mengecek lebih lebar lagi nih, membuka plastik itu tadi, bungkusan itu tadi, ternyata kain kafan itu, ya kan pembungkus uang, itu isinya uang semua di dalam kain kafan. Eni panik, kaget ya kan melihat uang jutaan di situ. Lah, kok uang banyak sekali? Akan tetapi aromanya, ini aroma-aroma wangian di kuburan, di pemakaman. Eni segera membungkus kembali plastik tersebut ya kan, ia tali kembali ya kan, ia masukkan ke dalam lemari. Setelah itu Eni bergegas keluar minta tolong kepada orang-orang yang ada di situ. Tolong. Beberapa tetangga datang ke situ. Dan memang saat itu Karto masih tetap dalam keadaan pingsan. Nah, setelah itu warga-warga ini pada berdatangan. Ada yang ngomong mau dibawa ke puskesmas apa gimana nih? Akan tetapi, karena pada saat itu ada sesuatu hal di dalam kamar dan nilainya ini jutaan rupiah gitu. Ini yang membuat Eni bilang, udah pak, coba aja pak diurut-urut dulu, siapa tahu Mas Karto ini siuman. Dan ternyata emang bener. Gak lama kemudian ya kan, kurang lebih setengah jam, Karto ini akhirnya sadar. Kaget juga, ada beberapa orang yang ada di situ. Nah, setelah udah siuman ya kan, Karto ini ngerasa haus banget. Diambilkan air minum,
gitu kan. Setelah udah baik-baik saja, warga pun akhirnya berpamitan. Eni juga mengucapkan banyak terima kasih. Itu Eni mengucapkan banyak terima kasih kepada warga di situ, ikut peduli ketika Karto ini pingsan. Warga pun akhirnya pulang. Gitu. Nah, Karto pun ini mulai bisa bangkit. Gitu, mulai bisa bangkit ya kan. Dia pun duduk. Gitu. Tiba-tiba ini Karto ngomong sama si Eni. Tadi aku pingsan yo. Iya mas, aku datang ke sini tiba-tiba kamu ada di dalam kamar pingsan mas. Warga udah pada pulang. Udah mas, tolong pintunya ditutup. Tiba-tiba ya kan Karto menyuruh pintu depan ini ditutup. Ditutuplah sama si Eni. Aku itu pingsan gara-gara kaget. Kaget mas, kaget kenapa? Bingkisan hitam itu di plastik. Udah mas, aku lihat kok. Udah aku simpen mas. Aku juga kaget mas. Di situ banyak uang mas. Nah itu. Kenapa aku pingsan? Aku kaget melihat bingkisan itu berisi uang jutaan. Otomatis Eni tanya kan, ini uang dari siapa? Uang dari mana? Karto pun menjelaskan. Nah, kita tarik mundur nih cerita. Gimana ceritanya pas Karto menemukan bungkusan tersebut? Ini kok tiba-tiba Karto ini pingsan ya kan gara-gara membuka bingkisan ini. Ini bingkisan dari mana? Kita tarik mundur ceritanya nih ya. Kita flashback. Nah, pada malam itu menuju Pak Karto menemukan bingkisan itu. Pak Karto ini sedih. Ya kan dia mendorong baksonya mau pulang, akan tetapi kondisi baksonya masih banyak. Dia udah nggak kuat lagi dengan kehidupan yang seperti ini adanya. Kangen sama anak-anak, mau ketemu malah dimusuhi sama mertua. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Pak Karto ini nggak sadar, ini ngedorong gerobak bakso sampai udah jauh banget. Ini nggak kayak biasa keliling-kelilingnya. Rutenya ini nggak yang seperti biasanya. Pak Karto ini justru malah ke arah perkampungan yang dimana di situ rumah-rumah udah mulai sepi. Gitu, arahnya ini justru malah jauh, nggak tahu mau kemana arahnya ini Pak Karto. Sadar-sadar, ini ada yang melempar batu kecil nih, kayak ditimpuk batu kecil. Pak Karto kaget lah, ini siapa yang melempar? Setelah Pak Karto sudah melihat kiri kanan, udah sadar, kaget. Loh, kok nggak ada apa-apa, nggak ada rumah, nggak ada apa? Kok kiri kanan udah kebun? Pak Karto bingung. Lah ini gimana? Lah aku nggak sadar. Terus tadi siapa yang nimpuk? Pak Karto lihat kiri kanan nggak ada orang. Loh, apa aku belok wae ya, Bobi? Ini gimana ya? Aku belok aja gimana? Akhirnya Pak Karto ini membelokkan gerobaknya kan. Ini kalau diteruskan, ini semakin gelap, nggak ada cahaya. Cahaya hanya ada di lampu minyak yang ada di gerobaknya Pak Karto. Jadi memang jalanan gelap. Ini gimana? Udah belok. Pada saat belok, anehnya nggak tahu kenapa kok nggak ketemu rumah. Ini kok nggak ada perumahan atau apa nggak ada. Pada saat Pak Karto ini lagi bingung, tiba-tiba Pak Karto merinding. Kok aku merinding? Kenapa ya? Nah, Pak Karto ini mempercepat jalannya. Tak lama kemudian Pak Karto lega melihat ada sebuah rumah dan keluarga sedang ngumpul di situ. Kayak ada acara keluarga, mungkin ulang tahun atau apa, karena ini udah tengah malam. Aneh aja kalau nongkrong-nongkrong di rumah kalau nggak ada acara. Apalagi ada acara, Bu yo. Nah, Pak Karto ini memperkeras, memukul mangkoknya. Ding, 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 ding. Hingga pada akhirnya Pak Karto pun dipanggil. Pak, sini Pak. Pak, mampir Pak, mampir. Pak Karto seneng. Ternyata pada saat itu, ya, ini keluarganya ini keluarga besar. Anak-anaknya ini banyak. Mereka ini memesan semua baksonya Pak Karto. Makan dengan lahap. Pak, nambah lagi dong, Pak, nambah. Sampai baksonya Pak Karto ini habis. Tersisa ini hanya sisa-sisa aja gitu. Jadi nggak mungkin bisa ini kalau dicampur kuah atau apa, kayaknya aduh ini terlalu sedikit. Jadi hanya sisa-sisa itu saja. Pak Karto seneng banget. Ya ampun, aku seneng banget. Aku lewat sini berarti ini rezekiku. Besok-besok aku mau lewat sini lagi ya. Biar aku diborong sama keluarga ini. Semua lahap. Tak lama kemudian, kepala rumah tangga di situ, seorang bapak-bapak, ini langsung ngomong sama Pak Karto gitu kan. Ini Pak mangkoknya ya kan. Nah, pada saat itu menanyakan, berapa Pak? Ini, nah, dikasih uang. Akan tetapi jumlah yang diberikan kepada Pak Karto ini kayak terlalu banyak banget. Pak, ini kayaknya banyak banget Pak. Udah Pak, bawa aja. Oh ya Pak, masih ada satu lagi. Ini buat Bapak. Dikasih bingkisan yang dari plastik itu tadi.
Ini buat bapak, Pak. Lah, apa ini, Pak? Udah, buat keluarga atau apa di rumah ya, Pak ya? Ya ampun, Pak. Terima kasih, Pak. Saat saya sedang sedih kayak gini, ternyata ada orang sebaik bapak. Udah, Pak. Santai aja, Pak. Udah, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Makasih, Pak. Pak Karto senangnya bukan main. Dan belum sempat menghitung berapa uang yang ia genggam. Sesampainya di rumah, ya kan, Karto langsung udah bebenah, ya kan, gerobak udah langsung ditaruh di depan, Karto langsung menuju ke dalam, pintu langsung ia kunci. Setelah itu ia cuci muka segala macam, ya kan, Karto buru-buru langsung menuju ke kamar. Karto langsung mengecek duit yang dikasih bapak-bapak itu, ini jumlahnya berapa yang dimasukkan ke dalam saku. Di saku diambil, serak. Ketika diambil, Karto kaget. Kagetnya kenapa? Uang tadi ini berubah menjadi daun. Lah, kok daun? Kurang ajar ini bapak. Kurang ajar. Besok pagi, ya, aku bakal ke rumahnya lagi. Kok ngene? Aku dibuat hancur sama dia. Udah jelas aku lagi kesusahan kayak gini, kok uang jadi daun. Nah, pada saat itu, ya kan, Pak Karto ingat, oh ya, dia ngasih bungkusan plastik ini. Coba, apa ini bungkusan plastik ini? Dibukalah sama Karto. Lah, kok ada kain putih apa ini? Lah, kok kayak mori, kain kafan. Dibuka sama Karto, ternyata dalamnya isinya uang jutaan. Karto kaget. Uang. Karto langsung pingsan. Seketika pingsan, kaget karena nggak pernah menyangka akan mendapatkan uang sebanyak itu. Karto langsung pingsan. Nah, flashback pun selesai. Kembali lagi nih, Karto menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Itu dek, Mas nemuin itu, Mas kaget loh. Mas sampai pingsan, kayak nggak percaya. Dan bahkan di dalam pingsan Mas, nggak tahu kenapa, di bayangan Mas ya, ini Mas itu masih berada tidak jauh dari rumah itu. Kayak sedang muter-muter aja di situ. Sampai ini kamu dan warga ini nolong Mas sekarang. Mas udah di rumah ini. Ini kayak Mas perasaannya ini masih di sana deh. Nggak tahu kenapa. Nah, hingga pada akhirnya ketika mereka ngecek uang itu lagi, dan memang uangnya ini masih, mereka menggunakan uang tersebut untuk belanja keperluan hidup segala macem. Bahkan Karto ini langsung mendatangi ruko yang pernah ia kontrak, di mana tempat ia tinggal dengan keluarganya juga di situ, jualan juga di situ. Nempatin di situ lagi. Ini nggak tanggung-tanggung, ruko tersebut justru malah dibayar cash. Sampai yang punya ruko kaget. Yakin ini mau dibeli? Iya bu, saya mau beli. Yowes, saya seneng, saya juga lagi butuh uang. Pak Karto kembali membesarkan usahanya lagi. Membuat promo gede-gedean. Gimana caranya ini bisa bersaing dengan yang lain. Dan ternyata rame. Pada berdatangan. Ini yang membuat mertua Karto ini seneng. Bangga lagi nih. Menantuku udah jaya lagi. Baru diperbolehkan anak-anak pulang. Tinggal di situ lagi, di rumah lama lagi, tempat jualan dan beserta rumah. Berjalannya waktu, Karto tidak peduli tempat saingan-saingannya ini masih tetap rame, tetap laku atau apa, nggak peduli. Yang jelas Karto di sini akan memberikan sajian atau memberikan pelayanan ini lebih wow. Gitu. Yang penting udah mulai datang lagi nih pelanggan-pelanggan baru nih. Akan tetapi ini nggak bertahan lama. Berapa bulan dari kejayaannya si Karto, ini anak yang paling kecil. Dia, kita sebut saja namanya dia. Dia ini belum masuk sekolah SD, dia masih TK. Ini sakit-sakitan. Badannya demam terus-menerus. Nangis tiap malam. Kadang kalau siang ketika Pak Karto ini sedang melayani orang, pembeli segala macam, tiba-tiba dia nangis lagi, terus-menerus. Badannya panas. Dibawalah ke dokter, bolak-balik ke dokter, nggak ada hasilnya. Dokter bilang, orang nggak ada apa-apa kok. Dibawa ke rumah sakit, nggak ada hasilnya, nangis-nangis. Dia ini nggak betah di rumah sakit, minta pulang lagi. Sampai bingung, ini kenapa? Anakku kenapa? Kok bisa seperti ini? Mertua ini juga datang, ikut bingung melihat kondisi dia. Udah dibawa dokter, udah pak, hasilnya nggak ada apa-apa pak. Di rumah sakit, segala macam, nggak ada apa-apa pak. Istrinya ini akhirnya ngomong sama Karto, Mas, apa gara-gara kita menggunakan uang itu kali yo mas? Terus anak kita jadi seperti ini. Mas juga bingung dek. Nah itu kemarin-kemarin semuanya yang udah kita bayar-bayar, kita beli semua, itu masih ada sisa nggak sih dek? Yo ada sih mas, tapi kan tinggal sedikit, paling di tabungan mas. Nah itu
kain pembungkusnya, Dik, ada Mas di lemari. Lah yo, karena apa ya? Apa gara-gara itu ya, Dik? Aku juga nggak ngerti, Mas. Ini yang tahu kan cuma kita, Mas. Iyo, Dik. Apa gara-gara itu, yo? Paniklah mereka. Nah, berapa hari kemudian, ini siang-siang nih, ya kan? Mereka ini lagi sedih melihat kondisinya si dia seperti itu terus, sakit-sakitan itu kan. Tapi di sisi lain harus tetap jualan. Ini siang-siang tiba-tiba datang, ada mobil langsung parkir di situ, ya kan? Keluar rombongan, ya kan? Ini ternyata ini rombongan santri-santri beserta gurunya. Gitu. Datang ke situ. Pesan bakso segala macem gitu kan. Dilayanilah sama si Karto. Karto pun menanyakan, ini rombongan dari mana Pak Yai? Iya, kami dari luar kota, Mas. Kita mau melanjutkan perjalanan. Nah, ini perut lapar, mampir ke sini pengen bakso. Iya Pak, ini pesannya apa lagi? Nah, Karto ini lagi melayani. Saat Karto ini lagi melayani, ya kan, melayani mereka, tiba-tiba Karto ini dikagetkan istrinya yang bernama Eni. Ini dari dalam nih, dia keluar, Mas, tolong Mas, tolong. Ada apa, Dek? Ada apa? Dia, Mas, kambuh lagi dia. Sekarang kejang-kejang, Mas, matanya melotot, Mas, kejang-kejang. Anaknya Karto, ya kan, yang sering kesurupan, yang namanya dia, ini kambuh lagi. Nah, Karto yang panik langsung masuk ke dalam, ya kan, digendong sama Karto keluar, dan Karto ini panik. Tiba-tiba, guru dari santri-santri itu, ini tiba-tiba ngomong, maaf Pak, siapa tahu atas izin Allah, anak Bapak bisa sembuh. Saya nggak ngerti, saya harus gimana? Rebahkan dulu Pak, direbahkan di bawah kamar. Guru santri-santri tadi, ini mencoba untuk membantu. Gitu. Setelah itu, guru santri tersebut ini membacakan doa. Akhirnya, kejang-kejangnya si dia, ini akhirnya berangsur pulih. Dia tenang. Akan tetapi mata dia masih melotot. Saat Pak Yai sedang membacakan doa, yang awalnya mata dia ini melotot kenceng banget gitu kan ya. Tiba-tiba Pak Yai berhenti berdoa dan langsung menunjuk ke arah lemari. Gitu. Maaf, saya bisa cek lemari itu. Itu lemari pakaian kok Pak. Tapi ya monggo silakan Pak. Tapi dibukakan ibunya aja Bu. Akhirnya si Eni pun membukakan lemari. Dan saat itu juga Pak Yai bilang, tolong ambilkan yang itu, kain yang paling atas, yang ditutupi itu. Ada penutup kain lainnya. Nah itu ada penutup kain lainnya. Tolong ambilkan kain itu. Diambillah. Ternyata kain itu adalah kain kafan yang dimana kain tersebut ini pernah membungkus uang banyak yang didapatkan oleh Karto. Pak Yai melihat kain itu. Setelah itu Karto mencoba untuk bercerita asal dari kain tersebut. Pak, kain itu saya dapat. Udah. Kamu bakar kain ini aja. Kamu bapaknya toh? Pak Karto ini bapaknya toh? Iya Pak, kamu bakar. Gak apa-apa toh? Gak apa-apa kan kalau dibakar? Iya Pak, gak apa-apa Pak. Dibakarlah sama si Karto. Abis. Dan sisa-sisa bakarannya ini dibuang ke tempat sampah. Nah, akhirnya dia pun sadar. Semua bersyukur, berucap alhamdulillah. Pak, gimana ya Pak? Apa jangan-jangan dari uangnya di dalam kain itu, Pak? Udah. Pak, tapi kan saya udah menggunakannya. Begitu juga untuk keluarga saya, Pak. Terus bagaimana ini, Pak, nantinya, Pak? Udah. Sekarang pokoknya jangan yang aneh-aneh lagi. Ibadah ditingkatkan, selalu berbuat baik, dan jangan lupa berdoa, minta perlindungan itu sama Tuhan. Perlindungan itu sama Allah. Ya, jangan yang aneh-aneh lagi. Dah, saya tak makan baksonya dulu. Saya udah lapar. Oh iya Pak, maafkan saya Pak. Matur nuwun Pak, makasih Pak. Akhirnya Pak Yai tadi, guru ngaji tadi, ini langsung makan. Nah setelah selesai makan, ini udah dibayar segala macam, Pak Karto pun ngomong sama Pak Yai tadi. Pak, istri saya tadi bilang, uangnya ini masih sisa Pak. Diapain ya Pak? Saya juga bingung. Dah, bikin pengajian aja. Sama, santunan lah. Untuk keselamatan bareng-bareng, saling mendoakan satu sama lain. Dah,
Kalau gitu kami permisi dulu. Assalamualaikum. Ya Pak. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Nggak tahu ini dari rombongan ngaji mana, nggak ngerti nih. Setelah itu mobil pun pergi. Berapa hari kemudian Pak Karto ini kan penasaran nih, ya kan? Pengen mendatangi rumah itu, pengen tahu ini orang-orangnya yang di situ, pengen kenal rumah yang dimana udah ngasih bingkisan plastik itu yang berisi uang. Pak Karto ini mengingat-ingat, aku pertama pas nyasar, aku arahnya jalan ini. Pak Karto ini sore-sore jalan nih, jalan ke arah dimana Pak Karto ini pernah diborong nih baksonya. Seingatku arahnya ke sini, kesini. Dan pada saat itu Pak Karto tidak menemukan apa-apa, bingung. Ini gangnya mana ya? Aku perasaan masuk gang ini atau apa ya? Nah di situ ada kakek-kakek udah tua, dia ini sedang nyari rumput, disamperin sama Pak Karto. Pak Karto ini cerita sama si kakek itu, tanya, Pak, saya ini pernah kesasar di sini tengah malam Pak. Perasaan ini bener Pak. Saya ini rasa kayaknya di arah sini, terus nggak tahu kemana lagi nih Pak. Salah sampean. Yang sering disasarkan ya orang-orang baru atau apa yang baru injak ke sini, biasanya arahnya yang ke sana. Tiba-tiba kakek tua itu ngomong seperti itu. Ke sana Pak? Iya, orang ini jalanan ini suka bingung. Banyak kok orang-orang yang baru atau apa, atau mungkin pas mampir terus kencing sembarangan atau apa-apa, pasti disasarin. Tapi arahnya seringnya ke sana. Tapi ada rumah Pak. Saya ini jualan bakso soalnya Pak. Saya jualan bakso, tiba-tiba ada yang nimpuk saya balik, kok nggak ketemu jalan. Ini ada rumah, dan orang-orang itu beli bakso saya Pak. Iya, di situ ada rumah. Ayo kalau nggak percaya, ayo. Diantar sama si kakek itu. Akhirnya Karto tercengang ketika berada di rumah itu. Ini kan rumahnya. Kok bisa kayak gini Pak? Ini tuh rumah kosong, udah puluhan tahun nggak ditempati. Satu keluarganya ini meninggal tapi nggak ngerti meninggalnya kenapa, saya nggak ngerti. Dan itu sebelah rumah itu kamu bisa lihat dari gerbang sini luar. Itu ada pemakaman. Saya nggak ngerti dulunya bagaimana, yang jelas orang-orang mengatakan itu makam keluarga. Dan ya hanya itu yang saya tahu. Ya ampun Pak, ternyata rumah kosong Pak ini Pak. Iya, sering kok. Oh gitu ya Pak, kok ngeri ya Pak. Lah kamu ngalamin apa pas di sini? Ya semua itu borong Pak, borong bakso saya. Bahkan saya dikasih bingkisan dan ternyata itu uangnya itu jutaan Pak. Banyak sekali dan nggak habis-habis Pak. Bawaannya kayak saya ini udah ngeluarin banyak tapi kayak berasa nggak habis-habis Pak. Saya ngeri, nantinya ini gimana. Dah. Bismillah, berdoa mudah-mudahan ya nggak apa-apa. Wis, yo, saya tak kerja dulu. Iya pak, kakek itu akhirnya kembali lagi bekerja. Kaget, Karto langsung cerita sama istrinya bahwa rumah itu kosong. Bahkan ada makam keluarga. Istrinya juga kaget juga. Setelah itu ya kan, ini kembali ngumpulin uang untuk acara selamatan dan santunan. Ada pengajian juga gitu. Justru diadakannya ini malah di rumah mertua. Itu memanggil kiai ya kan, berdoa bersama segala macam, minta doa sama anak yatim piatu. Saling mendoakan, kita mendoakan mereka gitu kan, sama ini. Nah, setelah itu kembali lagi jualan seperti biasa. Nah, kali ini lebih laris dari biasanya. Jalan terus lancar. Singkat cerita, kurang lebih 3 bulan kemudian setelah ada acara pengajian, santunan segala macam, ada kabar bahwa Pak Lukman dan istrinya kecelakaan dan dua-duanya meninggal dunia. Pak Lukman ini pesaingnya yang jualan bakso di depan, persis depan rukonya si Pak Karto, meninggal dunia. Kagetlah Pak Karto. Bu, Pak Lukman meninggal dunia Bu. Lah iya Pak. Dapat kabar nih dari warga yang ada di situ. Tak lama dari itu, akhirnya bakso masih tetap jalan, akan tetapi digantikan oleh adik laki-lakinya Pak Lukman,
gitu, dan dikelola sama anaknya Pak Lukman gitu. Akan tetapi nggak tahu kenapa ini semakin hari semakin sepi, dan ada 2 karyawan yang keluar dari situ justru malah datang ke tempatnya Pak Karto minta kerjaan karena di sana udah sepi. Udah gitu adiknya Pak Lukman ini sering bentak-bentak. Anaknya Pak Lukman ini juga sama, membuat karyawan-karyawan pada pindah. Sebut saja ini ada 2 orang yang pindah ke tempatnya Karto. Kita sebut saja namanya Intan dan Arif. Nah, mereka ini kerja di situ, kerja di tempatnya Pak Karto. Gitu. Tambah akrab hingga pada akhirnya mereka ini cerita sendiri. Intan dan Arif menceritakan, cerita apa nih? Ketika udah menjelang tutup segala macam gitu kan ya. Kedua karyawan ini biasanya kalau udah mau tutup disuruh makan dulu bareng-bareng gitu. Ini udah ditutup nih. Udah ditutup, tiba-tiba ya kan Intan ini ngomong, "Saya kerja di sini tenang, Pak. Saya seneng." "Yo Mas Arif, iya saya kerja di sini tenang, Pak Karto. Saya lebih bahagia kerja di sini ketimbang di sana. Kalau di sana ini awannya iki deg-degan terus, Pak." "Loh, kok bisa? Kenapa?" "Ya awal-awalnya sih nggak apa-apa sih. Cuma lama-kelamaan tambah deg-degan, tambah bingung ya, Pak." "Nah, yo mau cerita nggak Intan?" "Ya terserah sampean Mas. Sampean mau cerita apa enggak?" Ada apa?" "Oh, saya pernah dengar, Pak. Oh, apa bener anaknya sampean ini pernah sakit terus, Pak?" "Iya pernah, anak saya pernah sakit. Tapi sekarang sih dia ini udah baik. Udah sembuh. Emang kenapa? Ada apa?" "Oh, ya saya nggak tahu ya Pak yo. Tapi saya takut ngomong." "Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Justru saya ini malah pengen tanya kalian. Kalian yakin kerja di sini tenang, bahagia? Apa nggak malu sama keluarganya Pak Lukman? Itu ada adiknya Pak Lukman, terus anaknya Pak Lukman di situ, terus kalian pindahnya hanya di depan gitu. Ah, biarin sih Pak kalau itu Pak. Orang saya udah nggak nyaman gimana lagi Pak?" "Lah yo, terus kenapa? Ada apa yang mau diceritain?" "Jadi gini Pak, pada saat itu kan sakitnya anaknya sampean itu, ini kan kedengeran Pak, sampai warung gitu, kabar-kabar orang-orang tukang parkir pada cerita kalau anaknya sampean ini sering dibawa kemana-mana nggak kunjung sembuh. Nah, saya ini awalnya nggak punya pikiran apa-apa Pak. Saya, Intan, terus dan karyawan lain nggak pernah punya pikiran apa-apa, punya pemikiran jelek itu aja. Saya nggak Pak, beneran Pak. Tapi menjelang meninggalnya Pak Lukman dan istrinya, tiba-tiba Pak Lukman ini sering gelisah. Dan pernah kepergok saat mereka berdua ini lagi ngomong di dapur. Saya ini pernah mergoi. Saya sedang membawa minuman, mereka sedang membicarakan. Maaf ya Pak, maaf banget Pak. Bicarakan apa? Membicarakan soal susah untuk menumbalkan putrinya sampean Pak. Apa? Maaf Pak, saya salah ngomong apa gimana? Enggak, udah. Dek, ternyata Pak Lukman sejahat itu, Dek. Mau menumbalkan dia. Lah, iya ya Mas, kok bisa kayak gitu? Ternyata kepergok, mereka ini lagi ngomong, ini gimana ya? Kok susah banget? Anaknya si Karto, yang paling kecil ini susah ditumbalkan. Berkali-kali gagal. Ada apa ya? Nggak ngerti nih, apa udah dipagari sama Pak Yai yang makan bareng sama santri-santrinya ke situ gitu. Ini nggak ngerti. Atau mungkin gara-gara udah santunan, terus udah berdoa bersama segala macem. Nggak ngerti nih. Akan tetapi yang membuat kaget di sini, ini sakitnya si dia, ya kan? Ini dikarenakan bukan karena menemukan uang yang terbungkus dari kain kafan. Ini justru malah sakitnya ini kiriman dari Pak Lukman. Sakitnya si dia ini gara-gara kiriman dari Pak Lukman. Akhirnya kebongkar. Kedua karyawan baru itu, ya kan, mantan karyawannya Pak Lukman juga menceritakan bahwa pada saat pemakamannya Pak Lukman dan istrinya ini benar-benar susah. Saat itu hujan deras, ini digali, ini air muncul terus-menerus. Itu sampai menunda agar kering dulu. Bener-bener susah Pak Lukman ini dimakamkan dan istrinya gitu. Hingga pada akhirnya Pak Karto ini mengingat pesan dari Pak Yai itu tadi. Dan Pak Karto juga bingung, aduh kok belum sempat kenalan dengan Pak Yai itu.
yang beserta para santrinya. Mereka dari luar kota, gitu kan. Nah, ini mengingat pesan dari Pak Yai, jangan yang aneh-aneh, tetap baik sama orang segala macem, tingkatkan ibadah, berdoa, gitu kan ya. Ini akhirnya melakukan hal tersebut, ya kan, pesan dari Pak Yai. Dan Karto di sini ngomong sama istrinya agar tetap tegur sapa sama warung-warung depan, ya, termasuk warungnya Pak Lukman yang sekarang dikelola anak dan adiknya Pak Lukman. Gitu, ya kan? Dan pada akhirnya cerita pun selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman di rumah ya, kalau punya cerita menarik atau apa segala macem, ini kalian bisa kirimkan ceritanya, contohnya seperti ini. Nah, dikirim per paragraf atau per kalimat, gitu. Jangan sampai berantakan. Akhir-akhir ini udah mulai banyak nih yang ngirimnya bener, makanya saya ini bisa langsung tayang. Ketika saya lama nggak tayang, kadang-kadang tim ini lagi milih nih cerita, ini mana nih yang paling mudah atau mungkin yang lebih jelas ceritanya, alurnya gitu kan. Nah seperti ini nih, ceritanya seperti ini, jadi jelas. Dikirim per paragraf atau per kalimat, dikasih jeda. Oke, nama yang mau disamarkan, begitu juga kasusnya seperti apa, teror hantunya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, jelas. Kirimnya lewat mana nih? Kirimnya kalian bisa DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ya kan. Mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo, Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada